Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setyakusuma dalam Sudut Fotografi. Masih dalam pembahasan memotret di rumah aja. Kali ini saya ingin sharing mengenai teknik memotret asap. Karena memotret asap ini sangat menarik. Asap bisa menimbulkan sebuah efek atau pola yang akan direkam melalui visual fotografi yang sangat unik. Bagaimana lekukannya, bagaimana polanya, itu yang akan saya tangkap. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah efek asap tersebut? Yang pertama, kalian harus mengatur sebuah cahaya dan menentukan sebuah cahayanya. Atur arah cahaya dan tentukan cahaya apa yang kalian akan pakai. Continuous atau flash. Yang kedua adalah setting sebuah kamera kalian dengan manual fokus. Karena apa? Karena untuk menstabilkan atau fokusnya tetap di asap tersebut agar tidak lari kemana-mana sehingga asap tersebut bisa fokus lebih tajam. Nah, setting juga exposure yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Yang ketiga, kalian usahakan menggunakan sebuah tripod dalam pemotretan asap. Untuk apa? Menstabilkan dan merekam sebuah asap dengan lebih baik agar kalian menggunakan kamera tidak shaking atau tidak goyang. Yang terakhir yaitu tentukan sebuah background. Nah, kebetulan saya akan memakai sebuah background berwarna hitam agar apa? Agar menampilkan sebuah efek asap yang cukup jelas. Bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya kalian bisa lihat nanti, dan bagaimana cara membentuk sebuah pola dari asap tersebut. Yuk, kita lihat. Oke kawan fotografi, saya akan melakukan proses pemotretan. Tadi yang saya sudah bilang bahwa kita harus menentukan apa yang akan kita potret dalam teknik pemotretan asap. Nah, yang pertama saya siapkan sebuah cahaya. Saya akan menggunakan cahaya flash, oke, dan atur arah cahaya tersebut. Saya akan menggunakan arah di 90 derajat atau cahaya samping. Oke, nyalakan dulu. Nah, oke. Ini kita tentukan cahaya. Yang kedua, kita harus setting dengan manual fokus. Oke, dengan manual fokus. Oke, setelah menentukan manual fokus, kalian setting exposure-nya. Tapi sebelum itu, kalian lihat dulu background apa yang kalian akan pakai. Kebetulan saya akan memakai background berwarna hitam. Nah, setelah menentukan sebuah background, kalian usahakan memakai sebuah tripod. Oke, saya akan memakai sebuah tripod. Sekarang cahaya sudah kita arahkan dan tipe cahaya saya sudah sebutkan. Manual fokus saya sudah setting, sudah menggunakan tripod. Background dengan background hitam dan dupa ini sudah berada di tengah. Sekarang saya akan melakukan pemotretan, yaitu saya akan menyalakan dulu dupa. Oke, sekarang kita tunggu asapnya keluar ya. Kita nanti bisa tahu pola dan efek asap yang akan dikeluarkan oleh dupa ini. Asap sudah mulai keluar, saatnya kalian ketika akan memotret asap, setting sebuah exposure-nya. Oke. Berapa ISO-nya, berapa shutter speed-nya, dan berapa aperture-nya. Aperture saya gunakan aperture di 14 atau di 16. Shutter speed saya akan gunakan di 160. Saya kebetulan memakai lensa 2870. Setelah semuanya selesai, kita bisa explore
posisi kamera kita bisa ubah landscape atau potret, explore sebaik dan sebagus yang kalian harapkan. Oke, ini pola asap dan efek asap sudah mulai bagus nih. Jadi kita bisa atur nih kamera untuk potret atau landscape. Oke, ini menarik nih. Wah, cakep banget nih, kena. Oke. Kita juga bisa blok nih karena di sini ada cahaya. Jadi kita bisa blok agar cahayanya fokus ke asap. Oke, ketika kalian ingin membuat sebuah efek atau pola sebuah asap, tolong kalian hindari atau dikurangi adanya angin masuk. Sebenarnya kalau ruangannya ber-AC, tolong matikan dulu AC-nya. Kalau ruangannya ada kipas angin, tolong matikan dulu sehingga pola asap nanti kita bisa atur. Sebenarnya ini kita bisa sentuh asap ini. Nah, ini membentuk sebuah pola nih. Oke. Nah. Ini menarik banget nih. Sudah membentuk. Nah, kalian terus eksplorasi, jangan sampai kalian puas dengan hasil dengan 1, 2, atau 3 jepretan. Tapi kalian terus coba, terus explore bagaimana pola dari asap tersebut sehingga menimbulkan sebuah pola yang menarik gitu ya. Jangan sampai kalian cuma 1 jepret, 2 jepret sudah puas, tapi kalian terus explore, terus gali, terus membuat sebuah pola dari asap tersebut menarik gitu ya. Oke kawan fotografi, itu tadi proses pemotretan dengan objek asap. Saya sekarang akan memilih dan menseleksi pola-pola dari objek asap tersebut. Dan saya sekarang akan mencoba mengolah dalam editing. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan mencoba menseleksi hasil pemotretan tadi. Saya akan memilih beberapa pola dari asap tersebut ya. Di editing ini kita sudah melihat ini ada pola dari asap tersebut, dan dari pola ini cukup menarik gitu ya. Asap ini membentuk sebuah bulatan-bulatan. Ini kita mempertajam si asapnya. Si asap ini juga bisa kita buat agak kebiru-biruan. Saya akan coba buat natural. Setelah itu teman-teman bisa melakukan pengcroppingan gitu ya. Bagian-bagian mana saja yang akan teman-teman pilih nantinya, atau kita bisa geser-geser sisi mana yang menariknya dan komposisi pengcroppingannya seperti apa. Saya akan menduplikat layer dulu. Oke, saya akan tarik sehingga dupanya tidak terlihat. Nah, ini saya melakukan editing sesimpel mungkin gitu ya, tanpa merubah atau menambahkan efek-efek asap yang sudah ada, tapi saya hanya merubah dari kontrasnya, brightness-nya. Kita bisa rubah lagi di adjustment-nya. Brightness dan kontrasnya kita bisa rubah lagi. Oke, agar pola dari asap ini lebih tajam. Ini udah sangat tajam sekali. Oke,
Menurut saya ini sudah cukup membentuk sebuah pola yang saya inginkan, dan ini cukup menarik gitu ya. Ini adalah gambar pertama. Menurut saya ini sudah cukup gitu ya untuk pemilihan gambar yang pertama. Selanjutnya saya akan mencoba memilih atau menseleksi lagi objek dari asap dan mencari pola-pola yang menariknya. Kita pilih lagi. Foto yang kedua saya sudah menemukan. Kita kembali merubah. Nah, mungkin kita coba untuk mengeksplornya dalam editing. Nah, saya akan menampilkan sebuah asapnya agar lebih terlihat muncul. Background saya akan memperlihatkan lebih gelap. Nah, warnanya mungkin teman-teman di rumah nanti bisa coba untuk mengeksplornya, bisa dibuat dengan efek kebiruan atau dengan normal gitu ya, warna putih atau agak keabuan. Silakan ke teman-teman di rumah bisa mengeksplornya. Saya di sini akan sedikit agak kebiruan agar berbeda dengan foto yang pertama. Kembali kita duplikat layer. Sebenarnya selain menduplikat layer, teman-teman di rumah juga bisa mengcroppingnya langsung dengan kalian ada toolnya ini, cropping. Nah, ini bisa juga gitu. Tapi saya lebih suka dengan duplikat layer dan scale-nya. Cakep banget nih. Ini dengan simple sekali ya gitu, tanpa saya menambahkan double picture atau multi image gitu ya. Oke, kita lihat di sini seperti polanya malah saya melihat di sini seperti tulang gitu ya. Simple ini untuk pengeditan dari pemotretan asap di sini. Oke kawan fotografi, itu tadi proses pemotretan dengan objek asap. Saya juga sudah memperlihatkan bagaimana proses editing dengan objek asap tersebut. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi para penggemar fotografi. Jangan lupa memotret di rumah. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.